Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sisilia Faradila Umbas dari kelas Hukum Ekonomi Syariah 3B, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado. Yang terhormat Ibu Nur Aziza MH selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Mawaris dan Praktik. Baiklah, saya akan mempresentasikan jurnal yang merupakan hasil dari penelitian saya dengan judul Pandangan Masyarakat tentang Hukum Pembagian Waris 1:1 bagi laki-laki dan perempuan di Desa Bowongkulu, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan dari masyarakat di Desa Bowongkulu terkait dengan pembagian warisan yang sama rata terhadap laki-laki dan perempuan. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, di mana data yang digunakan lebih banyak menggunakan kata-kata dibanding angka-angka. Dan yang menjadi objek penelitian di sini adalah permasalahan pembagian kadar warisan bagi laki-laki dan perempuan. Sedangkan dalam pengambilan subjek penelitian, tentunya saya memilih orang yang memang berdomisili di Kampung Bowongkulu dan selebihnya ditentukan secara random. Akhir-akhir ini, masalah kewarisan sedang ramai menjadi perbincangan publik. Hukum kewarisan yang telah diatur dengan jelas terkait bagian masing-masing ahli waris masih menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama dan juga masyarakat, terutama terkait dengan hukum pembagiannya. Hukum pembagian waris telah diatur dalam Islam dengan pembagian 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Ijtihad selaku pembaharu hukum tentu saja memiliki peran penting dalam hal ini, di mana ada sebagian ulama, tokoh masyarakat yang membolehkan terkait hukum pembagian waris 1:1 antara laki-laki dan perempuan dengan didasarkan pada beberapa ijtihad serta hukum kesetaraan gender yang memiliki pandangan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Waris secara bahasa memiliki arti harta peninggalan atau pusaka peninggalan si mayit, sedangkan secara istilah waris dapat juga dipandang sebagai ilmu yang mengatur tentang kewarisan dan dapat pula dipandang sebagai hukum yang harus ditaati dan dilaksanakan. Kewarisan dalam Islam adalah bersumber dari Al-Quran, hadis Nabi, dan hasil ijtihad ulama selaku sumber-sumber hukum dalam Islam. Terkait dengan tata cara serta pelaksanaan hukum kewarisan dalam Islam telah dijelaskan pengaturannya dengan jelas dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, di mana Al-Quran sebagai kitab suci yang berisi pedoman serta petunjuk hidup umat manusia telah menerangkan hukum-hukum yang berkaitan dengan peralihan harta peninggalan, menjelaskan terkait tata aturan tentang kapan terjadinya proses waris mewarisi, sebab-sebab serta halangan-halangan mewarisi, syarat-syarat mewarisi, dan menerangkan tata aturan mengenai hal-hal yang harus dipenuhi sebelum pembagian harta warisan dilaksanakan. Seperti yang telah saya kemukakan tadi, bahwa Islam telah mengatur di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi terkait bagian masing-masing ahli waris terhadap harta yang diwarisi. Akan tetapi, dengan kejelasan hukum tersebut masih terdapat kontroversi di mana dalam pembagian waris antara bagian anak kandung laki-laki dan anak kandung perempuan adalah 2:1. Dalam hal ini, para ulama, ustadz, dan masyarakat berbeda pendapat. Ada yang sepakat dengan pembagian waris 2:1 antara laki-laki dan perempuan, dan ada juga mazhab yang menyatakan terkait diperbolehkannya pembagian waris 1:1 atau sama rata antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan hasil dari penelitian yang saya lakukan dengan wawancara di Kampung Bowongkulu terhadap masyarakat yang berdomisili di kampung tersebut dengan beberapa orang, maka dapat diperoleh informasi berikut. Yang pertama saya mintai pendapat di sini adalah Bapak Syammodo Dahi. Ketika dimintai pandangan terkait dengan hukum pembagian waris 1:1 bagi laki-laki dan perempuan, beliau menyatakan tidak setuju dengan hukum pembagian waris 1:1 tersebut, dengan dikarenakan pembagian dalam hukum waris telah diatur dengan jelas, yakni 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Serta banyak juga para ulama dan masyarakat yang berpandangan demikian, di mana bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar mas kawin dan memberi nafkah, seperti yang telah dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 11. Kemudian yang saya mintai pandangan adalah Bapak Suryadi
terkait pandangannya mengenai hukum pembagian waris antara laki-laki dan perempuan adalah 1:1. Di sini beliau memiliki pandangan yang berbeda dengan Bapak Syam. Bapak Suryadi memiliki pandangan bahwa beliau setuju dengan pembagian waris 1:1 antara laki-laki dan perempuan atau dibagi sama, di mana dengan catatan kedua belah pihak telah menyetujui dan tidak dirugikan. Hal ini berdasarkan juga pada hukum kesetaraan gender yang memandang sama terkait hak dan kewajiban perempuan dan laki-laki, serta ijtihad para ulama yang membolehkan hal tersebut. Dan yang terakhir yang dimintai pandangan tentang hukum pembagian waris 1:1 bagi laki-laki dan perempuan adalah Bapak Supriyadi Tasin. Dalam hal ini beliau mengakui bahwa belum paham betul terkait pembagian warisan, dan terkait dengan pembagian waris 1:1 tersebut beliau mengatakan bahwa tidak setuju seperti Bapak Syam karena hal tersebut telah diatur dengan jelas sebelumnya terkait pembagian waris 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Nah, berdasarkan hal-hal yang telah saya paparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pandangan masyarakat di Desa Bowongkulu, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe berbeda-beda pendapat terkait hukum pembagian waris 1:1 antara laki-laki dan perempuan, di mana ada yang mengatakan setuju dengan hal tersebut dengan catatan adanya persetujuan dari kedua belah pihak, dan ada pula yang tidak setuju karena terkait dengan hukum pembagian waris telah diatur dengan jelas hingga kadar bagian masing-masing bagi para ahli waris. Dan berdasarkan hal-hal tersebut juga dapat dilihat bahwa masih ada orang yang belum paham betul terkait hukum waris dan juga pembagiannya. Nah, sekian presentasi dari saya. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Nun wal qalami wa mayasturun billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.